Oke, baiklah. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Maria Aprilia Yiska, NIM 18104167720, jurusan Ekonomi Manajemen, mata kuliah Perilaku Organisasi. Hari dan tanggal ujian, hari Kamis tanggal 19 November 2020, kelas pagi C, dosen asisten Adi Mursalin SEMM. Baiklah, di sini saya akan menjawab ujian tengah semester mata kuliah Perilaku Organisasi. Baiklah, langsung saja pertanyaan yang pertama. Apa yang Anda ketahui tentang perilaku organisasi? Jelaskan alasan pentingnya mempelajari ilmu perilaku organisasi. Jawabannya, perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi, serta dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individual, kelompok, maupun organisasi. Menurut saya, di kehidupan sehari-hari, organisasi sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, dapat memupuk percaya diri kita. Dengan mengikuti organisasi, disitulah kepercayaan diri seseorang akan otomatis tumbuh dengan sendirinya. Misalnya, saat kita bermusyawarah, kita mau tidak mau harus mengeluarkan pendapat. Kita dapat berkomunikasi dengan orang banyak dan dapat tukar pendapat dengan mereka agar tujuan organisasi dapat tercapai. Dengan berorganisasi, kita dapat belajar mengatur waktu dengan baik. Kita secara tidak langsung dapat mengatur waktu antara belajar dan berorganisasi. Alasan penting mempelajari ilmu perilaku organisasi adalah alasan mempelajari perilaku organisasi yang pertama, memahami perilaku yang terjadi dalam organisasi. Tujuan pertama, mempelajari perilaku organisasi untuk dapat memahami dan menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi. Dengan demikian, kita dapat mengembangkan cara berpikir tentang kejadian-kejadian di dalam lingkungan organisasi. Memahami perilaku yang terjadi dalam lingkungan organisasi belum cukup, sehingga tujuan yang kedua, mempelajari perilaku organisasi adalah agar kita dapat meramalkan kejadian-kejadian tersebut. Kedua, meramalkan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi. Setelah kita memahami perilaku-perilaku yang terjadi dalam organisasi, maka selanjutnya kita harus mampu untuk meramalkan dan menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi. Jika kita menjumpai pola kejadian yang berulang-ulang dalam organisasi, kita tentu ingin mengidentifikasi kekuatan-kekuatan dan faktor-faktor kelemahan yang menyebabkan perilaku tertentu terjadi. Hal ini penting karena dengan demikian kita akan dapat meramalkan apa yang akan terjadi kemudian hari jika kondisi yang sama muncul, sehingga membuat lingkungan organisasi menjadi lebih stabil. Ketiga, mengendalikan perilaku. Tujuan yang sangat penting dalam mempelajari perilaku organisasi adalah mengendalikan perilaku-perilaku dalam organisasi. Jika pimpinan organisasi dapat memahami dan menjelaskan secara sesama perilaku-perilaku yang terjadi dalam organisasi, maka ia akan dapat menciptakan situasi yang sembilan menghasilkan perilaku-perilaku yang diinginkan dan mengurangi perilaku-perilaku yang tidak diinginkan. Kemampuan kita untuk mengendalikan moralitas dan perilaku dari anggota organisasi menjadi isu yang sangat penting pada masa sekarang. Soal nomor 2. Apa perlunya memahami aspek manusia dalam organisasi? Dan sebutkan faktor penyebab perbedaan perilaku individu dalam organisasi. Jawabannya, peran sumber daya manusia dalam berorganisasi sangatlah penting, karena sumber daya manusia ini sebagai pengelola sistem. Agar sistem ini tetap berjalan, tentu dalam pengelolaannya harus memperhatikan aspek-aspek penting seperti pelatihan, pengembangan, dan motivasi. Dalam hal ini, sumber daya manusia dijadikan manajemen sebagai salah satu indikator penting pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan vital. Faktor yang mempengaruhi perilaku organisasi yaitu faktor umur, jenis kelamin, status, kepribadian, kemampuan, cara belajar, sikap, persepsi, serta kepuasan kerja.
Soal nomor 3. Nilai merupakan salah satu unsur penting dalam perilaku organisasi. Sebutkan nilai-nilai apa yang harus dibangun dalam keterlibatan Anda sebagai anggota himpunan mahasiswa manajemen dan jelaskan alasan dari jawaban tersebut. Jawaban saya yaitu nilai yang harus dibangun dalam himpunan mahasiswa manajemen adalah motivasi. Motivasi yang perlu diingatkan. Karena banyak di antara kita yang kadang ketika malam hari seperti lelah dan mengantuk untuk belajar, ya itu karena mungkin lelah karena sudah seharian bekerja dan bahkan belum pulang sama sekali. Perlu adanya motivasi seperti sistem pembelajaran yang tidak menjenuhkan. Kita harus tetap serius tetapi tetap santai dalam menjalankan dan harus tetap semangat dalam belajar. Soal nomor 4. Salah satu faktor yang paling penting dalam suatu organisasi adalah komunikasi yang dibangun antar anggota organisasi. Komunikasi apa saja yang Anda bangun dalam keterlibatan Anda sebagai anggota organisasi atau sebutkan organisasi yang Anda ikuti dan bagaimana bentuk komunikasinya? Faktor apa saja yang membuat gagalnya suatu komunikasi? Baiklah, jawaban saya adalah saya bergabung di dalam organisasi HMPDK. Saya berkomunikasi dengan sangat terbuka dengan mereka. Kita saling tukar pendapat, kita selalu evaluasi setiap minggunya, melakukan pertemuan dan terkadang kita mencari waktu yang tepat untuk berkumpul bersama. Walaupun sekadar sharing mengenai baksos dan acara-acara yang bermanfaat dan berguna bagi orang lain. Faktor yang menyebabkan gagalnya komunikasi, yaitu menurut saya, adalah kurangnya kita untuk bercakap dan kurang keberanian atau malu mengemukakan pendapat kita di depan umum. Dan bisa juga karena pengetahuan kita yang kurang. Jadi kita susah untuk menelaah omongan orang lain. Setelah itu, karena jarak semakin jauh, jarak kita dalam komunikasi, maka akan semakin susah bagi kita untuk berkomunikasi di depan orang banyak dan di depan umum. Dan pertanyaan yang kelima atau nomor 5, yaitu jelaskan unsur-unsur pokok organisasi. Jawaban dari saya, organisasi memiliki beberapa unsur yang sangat penting agar organisasi dalam berjalan sebagaimana mestinya. Unsur-unsur ini adalah bagian atau komponen yang membentuk dan membuat tujuan organisasi menjadi lebih jelas. Berikut 6 unsur dari sebuah organisasi yang diringkas secara umum. Yang pertama, personil atau men. Personil atau anggota organisasi adalah sebuah unsur yang sangat penting karena memiliki peran dan tingkatan masing-masing. Tanpa adanya personal, maka sebuah organisasi tidak akan berjalan dengan baik apalagi mencapai tujuan yang diinginkan. Kedua, kerjasama atau teamwork. Kerjasama sangat dibutuhkan dalam organisasi agar tujuan dari sebuah organisasi tersebut bisa terlaksanakan dengan baik. Setiap anggota harus bekerja sama dalam melakukan tugas serta tanggung jawabnya. Kerjasama juga sangat dibutuhkan dalam organisasi agar hasil yang diinginkan lebih cepat terwujud. Ketiga, tujuan bersama. Tujuan adalah sasaran atau target yang akan dicapai dalam sebuah pembentukan organisasi, mulai dari prosedur, program yang dilakukan pola sampai akhir dari sebuah program organisasi dilakukan. Umumnya seseorang membentuk atau bergabung dalam sebuah organisasi memang karena memiliki tujuan yang sama. Keempat, peralatan atau equipment. Tujuan dalam organisasi memerlukan peralatan sebagai sarana dan prasarana agar bisa dicapai. Sarana dan prasarana ini adalah berupa kelengkapan baik berupa fisik atau sumber daya manusia, seperti kantor, gedung, organisasi, uang, material, sumber daya manusia, dan sebagainya. Peralatan ini berfungsi sebagai operasional sehingga program organisasi bila dilakukan atau dijalankan. 5. Lingkungan atau environment. Faktor lain yang tidak kalah penting demi tercapainya sebuah tujuan yang dibuat organisasi adalah lingkungan. Lingkungan ini mencakup beberapa bidang seperti sosial, budaya, politik, peraturan yang berlaku, ekonomi hingga masalah anggaran. Lingkungan organisasi yang baik akan menghantarkan pada tujuan dengan benar dan cepat. Berlaku sebaiknya. Keenam, sumber daya alam.
Sumber daya alam juga tidak kalah penting sebagai salah satu unsur dalam sebuah organisasi yang dibentuk. Kehidupan berorganisasi bisa dipengaruhi oleh faktor-faktor alam yang tidak terduga, seperti perubahan cuaca, kondisi tanah, iklim, flora, dan fauna. Misalnya, jika sedang ada rapat namun jalanan menjadi banjir, maka akan mempengaruhi kegiatan organisasi tersebut. Pertanyaan yang keenam. Silahkan buka link ini dan tonton video ini sampai selesai. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, apa judul video tersebut? Judul video tersebut yaitu Mengenal Perilaku Organisasi. Pertanyaan kedua, siapa nama dosen yang berbicara dalam video tersebut? Nama dosen yang berbicara dalam video tersebut yaitu adalah Ratu Purbasari. Dan dari mana dosen tersebut? Dosen tersebut dari Administrasi Bisnis 4. Pertanyaan ketiga, topik-topik apa saja yang dijelaskan oleh dosen tersebut dalam video tersebut? Topik yang pertama yaitu pengertian organisasi dan perilaku organisasi. Topik yang kedua yaitu pentingnya studi perilaku organisasi. Topik yang ketiga, perilaku organisasi sebagai studi interdisipliner. Topik yang keempat yaitu ruang lingkup perilaku organisasi. Pertanyaan keempat, apa yang dapat Anda peroleh dari menonton video tersebut? Yang dapat saya peroleh dari menonton video tersebut ialah saya mendapatkan ilmu mengenai perilaku organisasi, pentingnya perilaku organisasi untuk kita semua, dan saya mengetahui ruang lingkup perilaku organisasi dan mendalami ilmu saya tentang perilaku organisasi. Baik, sekian jawaban UTS mata kuliah perilaku organisasi dari saya. Sekian dan terima kasih.